Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam, muda berkarya. Oke, di video kali ini podcast dengan temakan sisi lain kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, bintang tamu kali ini ada Bapak Lili bersama Ibu Husnul. Beliau adalah pasangan yang romantis. Nah, di video kali ini kita akan mengangkat sisi lain dari kehidupan sahabat kita, rekan kita, yaitu Bapak Lili yang berprofesi saat ini menjadi juru parkir di depan Masjid Palapa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tentunya lika-liku dalam kehidupan ini tidak serta-merta menjadi penghambat untuk dirinya terus berjuang bagaimana agar bisa tetap menafkahi anak dan istrinya. Beliau saat ini secara fisik mungkin bisa kita bilang tidak seperti kita yang normal pada umumnya, namun tidak mematahkan semangat beliau untuk tetap berjuang, berkompetisi dalam menjalani kehidupan ini. Oke teman-teman, khususnya kalau muda yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan kalian subscribe, tentunya kalian ikut andil mensupport channel Obed Syam. Oke, tak perlu panjang lebar, ini bintang tamu kita sudah hadir, Bapak Ali, untuk bisa menceritakan bagaimana kisah perjalanan kehidupan Bapak yang katanya Bapak pada saat lahir, Bapak sama seperti teman-teman pada umumnya, normal. Namun di saat masa kecil ya Pak, Bapak mengalami sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar, sehingga sampai saat ini Bapak mengalami cedera yang tidak pulih kembali. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak Lili bagaimana perjalanan Bapak di masa kecil sampai saat ini Pak. Dan tentunya kata Bapak menyelami beberapa profesi, sebelum jadi juru parkir Bapak sempat jadi pemulung, lalu jual kantong plastik di pasar, dan juru parkir. Ada apa lagi Pak pengalaman bekerja koran saat ini? Oh, jual koran. Itulah teman-teman, kita dengarkan langsung dari narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui sisi lain kehidupan orang-orang di sekitar kita. Silakan Pak Ali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah di Gunung Aspal diurusin sama nenek saya di Pondok Gede, nyampe kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD. Terus datang ke saya jadi pemulung dan tukang koran, tukang kantong. Akhirnya pas saya ke Jakarta, saya minta duit sama ibu. Gara-gara aja malam hari Kamis sore saya nginep di rumah ibu. Malam Jumat saya keluar ngencing, dan di rumah ibu ada pohon beringin. Jadi kencing di bawah pohon beringin. Ya, akhirnya saya ngencing gara-gara jam 1 malam ada sesosok warna putih, warna angin. putih. Ya. Saya pikir itu bukan ini kan, biasanya nih kalau di kampung saya udah biasa. Akhirnya kira-kira jam 2 saya masuk, kira-kira jam 9 pagi saya panas. Akhirnya dikerokin, mulut bengor Pak.
Oh, jadi teman-teman, cerita dari yang diceritakan kisah masa kecil kenapa Bang Lili tangannya sebelah ya sampai kaki ya mengalami cacat ya, mungkin ya nggak tumbuh secara normal. Oke teman-teman, jadi yang dimaksud Pak Ali yang barusan disampaikan, di masa kecil beliau itu terlahir dengan normal seperti kita, seperti orang-orang pada umumnya. Namun di usianya yang pada saat itu sekolah dasar kelas 3 ya, itu umur 10 tahunan mungkin ya, apa 11? Ya, 11 tahun. 11 tahun beliau mengalami peristiwa yang di luar nalar. Pada saat itu beliau di malam hari untuk keluar rumah buang air kecil. Namun di saat itu di bawah pohon beringin, entah apa yang terjadi pada saat setelah beliau buang air kecil, ada sesuatu berkilat warna putih. Tidak lama dari peristiwa tersebut, di esok harinya ya pagi harinya, beliau mengalami penyakit atau panas pada badannya, seluruh badan, dan pipi maupun organ-organ lainnya tiba-tiba kaku. Untuk pipinya penyon sebelah katanya, jadi seolah-olah kayak mati sebelah ya. Itulah mungkin disampaikan kembali ya, mungkin buat teman-teman peristiwa tersebut jangan sampai terulang atau menimpa baik kepada diri kita maupun saudara-saudara kita. Alangkahnya lebih hati-hati lagi, karena dalam kehidupan ini bukan hanya makhluk-makhluk yang secara kasat mata bisa kita lihat, mungkin ada makhluk-makhluk halus lainnya yang berdampingan dengan hidup kita. Jadi lebih berhati-hati, jangan sampai kita ceroboh untuk buang air kecil sembarangan agar tidak mengalami peristiwa yang di luar logis kita. Oke, Bang Ali, mungkin dilanjut Bang Lili. Ya, saat itu berapa lama sakit Bapak? Udah berapa tahun? Ada 15 tahun Pak. 15 tahun. 15 tahun Bapak saya sakit ya kan? Sakit. Ya, waktu itu saya diajak sama orang tua saya di terminal, diobatin. Dia bilang nih, saya disuruh ngambil tanah kuburan, nah terus pakai gantung, terus kembang 7 rupa sama kelapa hijau. Akhirnya kagak dilaksanain, dibawa sama bapak saya. Jadi bapak saya nih udah sekian lama cerai sama ibu saya Pak. Oh jadi ketika Bapak di masa kecil dititipkan oleh orang tua itu, orang tua sudah cerai sama Bapak, sehingga Pak Lili ini menjadi korban dari perceraian orang tua ya, sehingga yang mengurus Pak Lili sampai pada saat sakit itu nenek ya, yang nyekolahin nenek juga. Iya Pak. Oh. Terus Bapak dilanjut Pak gimana? Nah, terus nih akhirnya saya diajak sama bapak saya di Beji. Depok ya Pak? Iya, di Depok sekitar sebulan penuh ya, kagak ada perubahan Pak. Oh, itu masih posisi keadaan sakit ya? Keadaan sakit Pak. Diobatin tapi Pak?
diobatin. Oh, diobati. Akhirnya kagak ini kan kagak juga dibawa ke rumah. Akhirnya udah Li, kamu kagak usah kerja, kamu di rumah aja, malu sebagai orang tua ya kan gitu. Oh, itu ibu-ibu yang bilang. Iya. Oh, akhirnya dibeji sama orang. Jadi sebenarnya orang tua sama-sama bertanggung jawab untuk mengobati. Ya. Secara ikhtiar ibaratnya udah dilakoni namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya dibawa lagi sama ibu. Ya. Akhirnya ibu memutuskan kamu udah gak sabar aja mungkin ya. Biar ibu yang ini. Ya, akhirnya nih Pak bisa kerja. Dan nekat Pak ya kan. Iya. Saya keluar rumah nih. Habis itu saya parkir nih di pot kopi. Di samping BNI. Oh, di tempat fotokopian Bapak jadi tukang parkir. Iya. Saya mabok ya kan. Mabokin naik anggur. Waduh. Akhirnya nih. Itu kan ini baru. Iya. Iya posisinya sih ini. Ibaratnya kan baru bangkit dari sakit kan. Iya. Akhirnya ya, itu kenapa bisa jadi tukang parkir? Apa sebelumnya kan? Sebelum jadi tukang parkir bukannya jadi tukang itu? Nah, sebelum ini Bang, ya kan? Oh, sebelum jadi tukang rongsok? Iya. Parkir dulu juga? Iya. Oh, jadi parkir ya kan? Akhirnya kira-kira jam 5 subuh, saya jual kantong Pak di pasar. Jam 5 subuh apa? Jual kantong. Oh, jual kantong plastik di pasar. Di pasar untuk beli ya, kasarnya kasihan ibu ya kan. Iya. Akhirnya nih Mak, duit 15 ya kan. Simpen bakal ya kasarnya bakal saya kawin ya kan. Oh, berarti nabung ya, nabung juga. Akhirnya sebelum dia udah meninggal ya kan. Akhirnya nih Li, apaan? Gua mimpi malam Kamis ya kan. Lu ke Cebur Sumur. Ya. Itu kata ibu. Iya. Akhirnya gua lihat di sumur, lu hidup lagi Li, gitu. Hari Jumatnya nih, saya parkir di BNI kan. Kira jam 9 pagi. Ibu nggak ada Pak. Oh. Itu ibu ya kasarnya meninggal Pak. Akhirnya saya datang ya kan, saya doak Pak, nangis gini kan, gitu kan. Iya, ibaratnya kan seorang anak ditinggal ibu, pastinya kan merasa kehilangan. Iya, kehilangan ibu Pak. Iya. Ya kasar saya anak satu-satunya Pak. Anak satu-satunya ya, Bang Ali berarti anak tunggal ya? Tunggal. Akhirnya dia meninggal umurnya 41 Pak. Di usia 41 ibunda sudah meninggal. Terus Bang Ali, Bang Deli sama nenek untuk ini pulang lagi Pak ke Jakarta ya kan. Dia nih urus nih rumah lu ya kan. Rumah lu nggak ada. Akhirnya saya urus ya kan Pak. Iya. Akhirnya 2006 saya kawin. 2006 nikah tuh. Ya nikah ya kan. Itu profesi sebagai apa Bapak ngumpulin untuk uang untuk nikah? Dari juru parkir Pak. Dari juru parkir ya, di Bank BNI. Ya. Bank BNI ya. Ya depan ya. Jalan Raya Ragunan. Nah ya. Itu berarti berapa tahun Pak jadi juru parkir di Bank BNI ya, itu? Ada sebelum nikah ya, sebelum nikah. Iya. Sebelum nikah itu berapa tahun sampai ke nikah? Ya. Bisa terkumpul. Saya hitungin kira-kira 15 tahun Pak saya. 15 tahun. Ya, nikah. Akhirnya ada duit, dah. Saya cari cewek kan di Sukabumi ya kan. Jadi walaupun ibaratnya keadaan kita
apa adanya lah ibaratnya. Kasar Kasarnya, normal ya kan. Ibaratnya iya. Kasar. Ibaratnya kemauan kita ini sama halnya seperti orang-orang normal kan. Tentunya nggak mematahkan untuk kita tidak berumah tangga atau ibaratnya mencari calon pasangan. Tetap yang namanya kita dengan keadaan tidak sempurna pun ya yang namanya nafsu adalah fitrah yang Tuhan berikan ke kita ya berarti. Wah luar biasa nih buat para jomblo. Bang Ali aja bisa. Dia punya pikiran sebagai mana mestinya orang-orang normal. Kita dalam berkehidupan ada masa kecil, masa kita bekerja, masa kita berumah tangga juga ya Bang Ali. Nah itu kan Bang Ali ketika kehilangan sosok ibu, lalu akhirnya married, lalu ada pergaulan yang salah gak sih dalam kehidupan Bang Ali ini? Jadi Bang Ali, Bang Lili. Begini Pak ya kan. Saya 2 bulan, 3 bulan, setahun ya kan. Saya udah punya anak 2. Udah punya anak? Iya. Sekarang anak berapa sih total Pak? 3 anaknya. Udah 3. Anaknya 3 kali ini, Bang Lili ini. Cewek 2, perempuan 2. Ya. Laki 1. Laki-laki 1 ya. Yang saat ini ikut sama Bapak? Nah, yang katanya ikut sama saya nih. Adik. Adiknya. Anak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi di sana saya tinggal 2, cewek sama cowok. Oh, jadi Bang Lili ini sama Bu Husnul ini, beliau ini Bu Husnul istri kedua. Jadi begini juga udah 2 kali nih kayaknya. Tentunya ada cerita kenapa sampai 2 kali menikah. Ya tentunya ada faktor. Nanti mungkin Pak Lili sendiri yang akan menyampaikan. Nah itu kan sekarang akan menyampaikan bahwa beliau di kondisi seperti ini pun ketika beliau ada kesalahan katanya dalam bergaul, sehingga membuat beliau harus menengak minuman-minuman yang dilarang, bahkan obat-obatan. Itu bagian dari apa? Frustasi atau apa Pak? Maaf. Iya, kasarnya begini Pak. Salah dalam pergaulan itu diajakin teman-teman apa gimana Pak? Maaf. Iya, diajakin sama teman-teman. Sebelum cerai kan saya ke merit 2006. Merit 2006. Cerai 2021. 2021 masih baru. Ya. Dari 2006 ke 2021 tuh umur waktu yang lama loh Pak. Akhirnya nih, wah puyeng nih Bang. Kurang ini kan akhirnya otak saya Pak ketutup Pak. Otak Bapak ketutup gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara kasarnya dia kagak mau deket sama saya nih. Kasarnya teman saya Pak, kan teman akrab nih ya. Iya teman dekat. Iya dekat nih. Makan di situ, goreng lele di situ ya kan. Akhirnya begini Pak, namanya si Wawan. Ya kan? Namanya Wawan. Oh. Akhirnya identitasnya W ya berarti. Identitasnya W. Identitasnya W. Ya. Terus Wan pulang ya kan. Ngapain lu ke ini? Gue ngantuk ya kan, besok mau kerja gitu kan. Ntar jam 9 jam 11 gitu. Gue nggak enak sama tangga ya kan. Lu tanya orang aja lo, ya bukannya begitu kan. Gua kan udah punya bini, udah punya anak gitu ya kan. Akhirnya udah pulang-pulang ya kan. Akhirnya tuh saya nggak tahu Pak letak-letak apa ya kan. Akhirnya Jen telepon, wah dia ya kan gini-gini. Mas, namanya Mas Ria. Mas. Oh istri Mas Ria. Iya. Mas, saya suka sama kamu ya kan.
nih. Saya nggak tahu ya kan. Saya sholat malam Kamis, sholat subuh di Isya. Oh, Isya. Akhirnya astagfirullahaladzim di kamar, Pak. Di kamar. Ya. Dia melakukan. Udah, saya kurang tahu juga ya kan, kasarnya. Saya sidang, Pak. Saya sidang. Akhirnya, begitu. Udah dah, kalau begini ya kasarnya, lu suka nggak sama dia? Suka, Bang. Suka nggak sama dia? Suka, dah. Oh, dia sama-sama suka, berarti ya, ibaratnya mengkhianati abang dua-duanya. Ya, akhirnya ya. Ya, saya juga kayak kasarnya otak saya udah ini, Pak, udah ini. Itu mungkin manusiawi ketika kita dikhianati oleh pasangan kita. Ini Pak Lili ini, beliau sehingga salah pergaulan, salah bergaul, salah menyikapi frustasi dalam kehidupannya. Bukannya ketemu sama orang baik, namun dapat teman-teman di lingkungan yang negatif. Notabene seperti itu ya, Pak. Iya, iya. Dan Pak Lili ini nikah 2 kali itu faktornya adalah karena diselingkuhi oleh teman dekatnya sendiri dengan kasat mata kepala sendiri ya, Pak. Setelah beliau melaksanakan ba'da sholat Isya, melihat pas pulang ke rumah berarti ya, ada istri dan teman Bapak si Wawan itu di kamar. Lalu bagaimanapun beliau memiliki harga diri ya, Pak. Intinya seorang pria, apapun keadaan kita, ketika kita dihianati mungkin ya, Pak, Pak, memutuskan untuk menceraikan istrinya saat itu juga. Itu bukan mutlak kesalahan kalau Pak Lili playboy ya, teman-teman. Bukan. Tapi istrinya lah yang menjadi istri yang kurang baik. Ya, kurang baik dah ya kan? Dan bisa temennya juga yang menyalip ya, Pak. Waduh, luar biasa tuh, Pak. Mudah-mudahan mereka ini diberikan hikmah dan daya sehingga tidak seperti itu. Oke, terus akhirnya Pak Lili 2001 ya kan ya kan. Otak saya udah sepaneng gitu. Kan? Jadi 2001 ya, 2001. Oh, 2001 itu udah cerai. Ya kan? Berarti kan Bapak orang tua yang biasa memberikan nasihat nggak ada. Terus istri yang biasanya menjadi pendamping hidup Bapak malah berkhianat, dan akhirnya Bapak frustasi, sharing ke teman-teman, namun dibawa untuk menenangkan dirinya malah ke jalan yang keliru. Akhirnya Bapak disitulah terjun ke minum-minuman, mabok-mabokan, ganja, lalu putau. Enggak. Oh, ganja aja. Ganja sama obat. Obat. Ya kan? BK. Oh, BK. Itu obat BK itu obat batuk, ditelan banyak-banyak tuh, Pak ya. Akhirnya mendingan, Pak, gigi habis tuh tapi, Pak. Gigi habis. Untung nggak overdosis. Kalau Bapak overdosis saat itu, Bapak nggak bakalan bisa podcast sama saya, Pak. Bisa aja, Pak. Iya. Ya, terus Pak, tentunya bekal apa sih, Pak, ketika kita mengalami depresi yang sangat berat? Tidak ada sosok yang bisa mengarahkan hidup kita. Ini kan berarti perjalanan yang salah, keliru gitu, yang Bapak anggap malah ketemu. Tadi kan Bapak ibaratnya ingin mencari ketenangan. Harusnya mencari ketenangan dengan zikrullah, ketemu orang-orang soleh, mungkin nggak? Mungkin bisa disampaikan, Pak, pesan-pesannya ketika mungkin barangkali teman-teman ada yang depresi karena hutang,
karena diselingkuhi pacarnya, selingkuhi istrinya, dan mungkin susah untuk nyari sosok. Harus bagaimana sih Pak? Seperti itu, supaya tidak kejadian seperti yang Bapak alami. Ya. Waktu itu saya mabok ya kan, mabok, anggur semua ya kan. Saya udah rotain Pak. Akhirnya, oh iya, ini ada anak ya kan. Terus saya mikir Pak, kok cari duit capek-capek ya kan. Buat bakal Mabok-mabokan gitu. mabok ya kan, minum, gelek ya kan semua. Saya mikir Jadi di Pak, situ yang tersirat ketika Bapak sadar kembali adalah mengingat anak. iya. Akhirnya, oh ini, saya mabok ya kan, semua ya kan, yang saya lupain. Ada teman ya kan, orang Poncol. Orang Poncol. Akhirnya, ayo dong mabuk. Ah, enggak dah. Saya sering Pak main jablay di rumah. Dipakai ya kan. Saya bayar, gocap gitu aja Pak. Anak masih kecil Pak, umur 4 tahun Pak. Anak saya Pak. Umur 4 tahun, saya kagak tahu apa-apa ya kan. 4 tahun ya kan. Akhirnya dia nangis ya kan. Saya otak ya kan udah ketutup ya kan. Saya Ya, gampar mungkin. ya kan, pak ya kan. Oh, Pak. malah anak dijadiin Nah ya, korban. imbasnya korban ya. Saya tendangin Pak. Ayo ampun Pak. Waduh, kerasan rumah tangga ke daerah juga nih. Oh, kalau ini. Tapi sekarang udah eling ya? Alhamdulillah Pak. Sadar ya? Sadar. Lah, iya. Dulu Pak ya kata Jadi Allah telah menciptakan mata hati kita sehingga gak ada rasa iba. Kesenangan dan kesenangan aja yang ada di pikiran kita ya. Iya Pak. Kesenangan sesaat. Iya. Akhirnya saya mikir Pak ya, anak gua gamparin ya kan, gua tamparin semua ya kan, gua tegangin semua, gua delubin ke keran ya kan. Waduh. Kamar mandi. Oh. Ini palanya nih begini. Oh. Ampun ya, enggak lagi ya. Gitu. 4 tahun Pak. Waduh. Anak belum sekolah belum. Kasihan juga tuh anak. Ayah. Saya bilang begini, ada teman ya kan, tangga ya kan. Dong anak lu nangis dong ini. Bilang aja, gue lagi telepon ya kan. Saya begitu Pak. Itu hati nurani Bapak ditutup ya. Iya tutup Pak semua. Hati Bapak keras tuh. Keras. Akhirnya orang teman saya aja Pak ya, saya gamparin, saya tabokin ya, diam aja Pak. Mereka pada diam. Iya, udah dong. Anak lu dong, kalau anak lu apa-apa. Gimana Pak? Lu yang kena gitu. Lagi orang beli rokok ya kasarnya. Keluar ya kan malam Pak, kira jam 12 malam Pak. Malam Jumat lagi. Gitu Pak. Oh, itu anak Bapak mintai tolong, dia gak mau, Bapak siksa juga. Waduh. Saya siksa Pak. Jadi korban Pak, anak. Iya. Ya akhirnya alhamdulillah Pak ya. Sadar Pak, saya sholat ya kan. Gitu Pak. Sampai dia kelas 3 SMP Pak. Diurusin sama dia. Sama Bu Husnul ini dari tahun berapa? 2003 berumah tangga sama Bu Husnul. Anak-anak mungkin masih kecil juga sampai Bu Husnul mendidik sampai sekarang. Iya, dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 1 SD sampai SMP kelas 3 sekarang itu. Oh, alhamdulillah. Nah, mungkin gimana perubahan ketika Bapak dulu masuk ke kehidupan yang penuh dengan kebebasan mungkin ya. Faktor dari sebuah kekecewaan Bapak ke istri Bapak, lalu Bapak gak ada lagi rem yang memberikan nasihat petua. Bapak bergaul di
jalan yang salah, berkenalan dengan teman-teman yang mengajak ke arah kemaksiatan. Itu keluar dari situ gimana Pak? Keluar dari situ saya mikir Pak, oh ya orang-orang sholat ya kan, oh dalam hati ya kan, Iya. dalam hati saya, gue pengen sholat lah, pengen sampai lima waktu, begitu Pak, dalam hati ya kan. Dalam hati. Ya. Akhirnya ada teman, ayo sholat aja lu pikirin mabuk sama gua gitu. Masih ada tuh setan-setan yang setan ada berwujud temen ya. Nah, enggak dah, gua tobat, lu tobat sambel lu begitu. Dicengin ya berarti ya. Kita mau kembali ke jalan benar pun dicengin ya. Susah Pak, kalau jalan benar susah. Iya. Akhirnya saya timbul lagi kan, ke situ lagi Pak. Iya, Maksiat, ya kan? nyobain lagi berarti Nyobain tobatnya lagi, bener tobat sambal ya, baik kata teman. Terus akhirnya saya mabuk jatuh ya kan di solokan nih, sampai comberan Pak. Ditolongin sama orang ini apa, temen saya. Ngapa lu mabuk mulu ya begitu. Lalu gua lagi stres ya kan, mikirin anak gua ya kan. Dia mau sekolah, mau yang kata bang nggak ada biaya gitu Pak. Udah kata Haji ya kan, Haji Ustadz ya kan. Iya. Udah kamu lebih baik sadar ya kan. Lebih baik sadar. Ingat anak kamu. Agak kencengan ya biar Ya, kedengaran. anak kamu biarpun sekolah, biarpun pinter, ntar kalau pinter tenang lu, begitu dia bilang. Akhirnya ya Tat, saya insya Allah Tat, saya akan bertobat gitu sama Ustadz ya kan. Akhirnya dikit-dikit ngaji, begitu lagi Pak. Kembali lagi setannya, ke ada ini. Iya. Dijadiin base camp Pak, rumah. Rumah Bapak malah jadi Iya. base camp. Tiap malam, tiap sore. Nah terus untuk benar-benar tobatnya sampai sekarang udah benar-benar tobat apa Bu? Akhirnya Dari kapan nih? nih ketemu sama dia Pak. Oh, ketemu dengan Bu Husnul di 2003 itu, akhirnya married dan Bapak move on akan masa lalu Bapak. Ya, saya cerita semua ya kan, tentang istri, anak ya kan semua. Ya, perjalanan Bapak sebelumnya mungkin diceritakan terlebih dahulu ke Bu Husnul. Akhirnya nih, gua jadi tukang bagian parkir ya kan. Lu mau nggak sama gua? Kalau lu mau silakan ya kan. Kalau lu nggak mau udah. Coba Bu Husnul gimana? Silakan ngobrol. Apa? Ya mungkin Allah ngasih jodoh ke saya. Allah kasih jodoh ke saya. Saya sih istilahnya nggak terbersit, nggak di pikiran hati saya tuh nggak terbersit nikah sama dia, berumah tangga sama dia gitu. Mungkin Allah berjodohin saya sama Bang Lili gitu. Jadi dipertemukan, akhirnya ya mungkin ini jodoh saya gitu ya. Dan alhamdulillah, tapi dengan adanya kehadiran Bu Husnul ini dalam kehidupan Bang Lili menjadi jalan, Bang Lili pun kembali ke jalan yang baik. Ada lagi orang yang mengarahkan jalan hidupnya yang mungkin seperti itulah, banyak anak-anak yang korban dari kisah perceraian ya, terus broken home katanya. Itulah mungkin baik bapaknya maupun anaknya. Ini kan bapaknya aja ketika ditinggal susah move on-nya. Bahkan kekecewaan ketika kita dihianati
diselingkuhi, korban anak kita juga. Kekesalan ketika memori tersirat kembali dalam otak kita, memori kita, akhirnya bukan hal-hal yang pantas yang harus kita lakukan. Alhamdulillah, mungkin Bu Husnul bisa bawa Pak Lili kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak lagi mabuk-mabukan ya, Nak? Tidak. Berarti setelah berumah tangga sama Bu Lili, Bapak benar-benar taubatan nasuha. Tidak lagi kembali ke hal-hal maksiat. Ya, tentunya diri kita ini bukan seperti malaikat. Kita butuh orang-orang yang bisa menjadi spion dalam kehidupan kita, orang-orang yang menilai, orang-orang yang melihat kebiasaan baik maupun buruk akan menjadi reminder. Disitulah mungkin kita butuh berteman dengan orang-orang soleh, istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, sehingga ketika kita salah jalan, ada yang mengarahkan kembali bahwa yang kita jalankan hari ini adalah jalan yang tidak ada masa depan. Bener gak, Pak? Ya, benar. Nah, gimana terus Pak Lili setelah berumah tangga dengan Bu Husnul Khotimah, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak sehingga ini akan menjadi inspirasi juga, Pak? Didekatin juga ya, Pak, ininya, ditarik aja. Parkir di situ udah berapa tahun ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oh, parkir di Palapa. Ini, Pak, ketika Bapak menjadi seorang juru parkir, yang saya pengen ini kan Bapak jawab dulu. Setelah Bapak berumah tangga, ini berumah tangga yang kedua. Yang tadinya Bapak kan jalan hidupnya gak jelas. Bapak pemabuk, bahkan dikatain tombal sambal, benar adanya gitu, karena mau ngulang-ulangi lagi hal yang enak gitu, enak sesaat ya, tapi menjerumuskan. Apa sih, Pak, perubahan-perubahan ketika Bapak sudah berumah tangga kembali, udah dapat jodoh lagi? Alhamdulillah, Pak, saya sama istri Husnul Khotimah udah sering sholat, menjalankan sholat 5 waktu, sholat malam juga. Ya, 5 waktu. Oh, berarti sekarang yang wajibnya Bapak laksanakan, sunnahnya Bapak jalankan juga. Terus akhirnya malam dikira jam 2 sholat, bangun ya kan, sama saya, Pak. Akhirnya udah berapa tahun 7 tahun, Pak, saya. 7 tahun. Ya. Akhirnya alhamdulillah, Pak, anak udah fokus semua ya kan. Anak keurus semua. Udah. Akhirnya alhamdulillah, Pak. Rezeki ada aja. Ada aja, Pak. Yang Ada. dikata orang ya kan. Alhamdulillah, Pak. Yang penting tawakal. Aja, Pak. Kita kan bukan hewan, kita adalah manusia yang Allah berikan kesempurnaan dalam diri kita yang membedakan diri kita dengan hewan itu. Hewan tidak berakal. Ya. Tentunya ketika kita menjadi manusia dan sadar diri bahwa kita manusia, kita harus beragama dan berakal. Itu ya mungkin yang ketika Bapak frustasi, akal Bapak hilang kayaknya tuh, Pak. Ya, Pak. Hati Bapak dibutakan, mata hati Bapak tertutup, bahkan Bapak tega untuk berbuat keras ke anak gitu.
Untungnya Bapak nggak dilaporin polisi tuh, Pak. Itu adalah peristiwa yang tidak patut dicontoh, teman-teman. Apabila kita sekarang berada di jalan yang salah, tentunya cepat-cepat kembali. Carilah sebuah hidayah ya. Hidayah itu bukan ditunggu ya, Pak. Ditunggu apa dicari, Pak, hidayah? Dicari ya. Tentunya hidayah itu dicari bagaimana kita bisa kembali ke Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla, supaya kita bisa beribadah, bisa menjalankan kehidupan dengan norma-norma di sosial, di kehidupan. Kisah sisi lain kehidupan di video kali ini bersama Bapak Lili dan Ibu Husnul, yang tentunya mudah-mudahan membawa inspirasi, motivasi, atau ada nilai-nilai positif yang bisa kita sajikan apabila hal-hal negatif yang diceritakan bukan berarti untuk dijadikan atau ditiru, karena hal itu tentunya adalah peristiwa buruk yang dialami oleh Pak Lili, yang pada saat beliau frustasi ingin mencari kesenangan sesaat, namun berujung hal yang tidak mendidik, mata hati merasa dibutakan, sehingga beliau menjadi pribadi yang kurang bersyukur, tidak bisa berpikir atau memakai akalnya dengan sehat. Namun alhamdulillah beliau dipertemukan dengan jodoh yang keduanya, malaikat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bu Husnul, yang tentunya bisa membimbing kembali, mengarahkan kembali kehidupan Bang Lili untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Capek ya, Pak? Hidup gak benar itu ya? Capek, Pak. Capek. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, Bang Lili ini dengan keterbatasan, tapi beliau masih memiliki optimisme, memiliki harapan dalam kehidupannya. Beliau tidak mau menjadi pribadi yang dikasihani, bahkan meminta-minta. Beliau dengan keterbatasan dirinya, sekolah hanya sampai lulusan kelas 4 SD. Tapi beliau mau memperjuangkan kehidupannya, mau berjuang untuk bisa menafkahi anak istrinya dengan menjadi seorang tukang juru parkir. Tentunya beliau pun sudah cerita bahwa menjadi tukang juru parkir pun tetap aja ada resiko. Lebih beresiko lagi ketika kita bermalas-malasan, kita tidur-tiduran, kita menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Teman-teman yang di masa produktifnya masih rebahan, masih malas-malasan, tonton video ini supaya mata hati kita terbuka bahwa orang dengan keterbatasan aja mau untuk berjuang, mau untuk memperjuangkan kehidupannya, mau untuk bekerja keras. Inilah sesi
podcast bersama Bapak Lili dan Ibu Husnul. Terima kasih banyak sudah mau mampir di channel podcast Obed Syam Muda Berkarya. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa menjadi pembelajaran baik bagi diri saya sendiri maupun teman-teman yang menonton video saat ini. Bahkan kisah sisi lain dari kehidupan ibu dan bapak menjadi inspirasi untuk kita selalu bisa mensyukuri apa yang ada dalam diri kita ini. Oke, teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Untuk di video kali ini itu saja. Saya Obed Syam pamit undur diri. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.